Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashhadu Allah Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini sebelum Irene naik, aku ingin memberikan informasi ya terkait peredaran buku ini sedikit ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman Islam jangan lupa di follow akun saya ini. Di sini akan dijadikan akun utama tentang anti pemurtadan seluruh Indonesia dari MHI, Mercusuar Hidayah Indonesia, yang diketuai oleh Ketum Humas MUI Pusat langsung. Nah, kita sekarang lagi menemukan buku ini yang dibuat oleh seorang pendeta, selubung yang tersingkap yang beredarnya udah ada di Jakarta. Ini mereka mempelintir ayat Al-Quran, memfitnah Allah kalah dengan kambing, dan mengatakan surga tidak ada buat perempuan. Jadi kita memang harus masif, harus gerak cepat, bahwa mereka menyebarkan ini kepada saudara Islam, kita baik di pondok pesantren, bahkan di rumah-rumah, bahkan sampai ke pedesaan. Mereka berusaha memurtadkan umat Islam. Jadi kita tidak bisa tinggal diam lagi, kita harus gerak juga di dunia nyata. Ternyata kita sibuk selama ini di dunia online, di offline kita lupa. Mereka datang membawa Indomie, mereka datang bawa kardus. Ini udah bisa kayaknya, coba aja langsung. Uni. Nanti. Coba tes dibuka kameranya, Dek, Iren. Okay. Kak Iren. Belum bisa. Bunda. Belum bisa. Follow lagi dong, teman-teman. Ya, follow lagi. dong. Follow dong, follow. Tolong. Jadi Uni dari MHI, Mercusuar Hidayah Indonesia, insya Allah akan mengadakan kajian akbar dakwah 1000 masjid yang akan diselenggarakan sekitar 2 minggu paling lama lagi, termasuk mualaf kita yang baru itu adalah Alif yang akan berdakwah di sana dan didampingi oleh guru-guru kita yang ada di Jakarta. Nah, pertama itu kita datang kepada saudara-saudara kita Islam untuk waspada terhadap kristenisasi terhadap saudara-saudari muslim kita. 300 lagi, cepat buruan teman-teman, 300 orang lagi. Iya. Nah, ini buku ini udah beredar, hati-hati ya teman-teman ya. Penulisnya adalah Fadila Mulia. Ini sedang kita usahakan untuk memproses secara hukum, meminta pertanggungjawaban dia terhadap karangan dia ini. Alhamdulillah ada beberapa organisasi yang ikut sedang melaporkan beliau ini. Dia ini ya, penghina dan penghujat ini. Sudah 735, tinggal 765 lagi. Tinggal 265 lagi, guys. Yang di Komal juga bantu di follow Manahem, Asran, Nandar. Lu jangan ketawa aja, Nandar. Follow. Lu diam-diam aja, follow, Nandar. Sudah dari tadi. Kita nambah 5 orang. Sudah. Follow. Di follow-nya, Bang. Di follow-nya, Tante. Di follow-nya. Ini orang mau ngomong di stop aja mau nikah. Lagi. Bukit juga dari kemarin. Ya, jangan lupa teman-teman ya di follow Kak Irene-nya karena kita akan melakukan proses sadat bukti Irene dengan gedein aja kitanya ya, gedein aja nih Irene yang akun gede ya, kita gedein aja sendiri ya nih. Kok mana Ustaz Nafi tadi? Kok Ustaz Nafi ini nih. Nafi nanti aja gedenya pas mensyahadatkan ngomong dulu Irenenya di follow ada tanda tambah di sini itu diklik agar bisa beliau buka kamera dan kita bisa melanjutkan proses adat dengan Ustaz Nafi. Nah, buat teman-teman yang lainnya supaya komal kita kuat, ada love orange di sini, jangan lupa dikirim ya, itu untuk membuat TikToknya Bang Yonatan Nandar agar FYP penonton masuk ke sini, mana tahu nanti ada oten yang lainnya tersadarkan dan mau minta naik ke sini, mau sadat lagi nih. Habis Kak Irene, kita nggak tahu nih hidayah itu berbagai macam cara Allah berikan terhadap orang yang akan diberikan oleh Allah. Jadi udah berapa nih? 929 follow, di follow-nya Bang. Ya. Di follow-nya Kak, di follow. Tinggal 70 orang lagi
Kak Irene bisa buka kamera. Di sini kita menjadi saksi kembalinya seorang perempuan yang bernama Irene kembali kepada fitrahnya, menyembah kepada Tuhan yang benar, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, kepada Tuhan yang diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah. Buat teman-teman jangan lupa di follow. Ya. Kepada Tuhan. 981, polo-polonya Bang, polo-polonya Tante. Nah, polo-polonya Om. Bang Nandar tuh kayak gitu kan. 1.000, udah genap 1.000 Bang. Bunda Oke. udah genap 1.000 itu. Coba kita turunkan lagi. Lebih juga nggak apa-apa. Lebih dikit, lebih dikit, lebih dikit. Lebih dikit. Irene naik lagi, turun lagi, terus naik lagi. Keluar dulu, terus keluar dari aplikasi dulu deh. Maksudnya handphonenya di refresh dulu aja. Ya Bunda. Terus lagi. Ya. Follow aku dong, follow aku, aku Jangan Uni Rifa, jangan followernya udah banyak, aku aja. Guys, biar FYP guys. Tadi malam FYP, Ya, guys. ada Ustadz Dery Sulaiman itu di bawah itu. Insya Ustadz Dery naik, Ustadz Dery, naik Ustadz Dery. Ustadz Dery naik Ustadz. Wah, Jangan Ini ada kita yang mau dulu proses kalau syahadat nih Ustadz. Jangan, kita nggak enak. Kalau kita nggak enak ngomongnya gitu, gitu. Ustadz Dery dimohon kehadirannya bersama kami gitu. Ustadz naik, Ustadz apaan? Beliau tuh Enggak kita kalau, Masya Allah. Ya, maaf Ustadz. Mana beliau ya? Proses syahadat ukti kita Irene, teman-teman jangan lupa di follow. Udah turun ya? udah. Mana ini kelola moderatornya pertama kali di sini nih. Sabar belum, beliau masih keluar HP-nya, masih refresh dulu, sabar. Kita tuh bersabar, nggak usah Sabar. buru-buru. Insya Allah Laporan, Allah laporan, sayang. Allah sayang kepada kita, dikasih kesempatan. Orang bertahun-tahun dikasih kesabaran dan dikasih kesempatan mereka bersyahadat. Masa ini enggak? Nah itu Ustadz Dery masuk lagi tuh. Ustadz Dery, Masya Allah Ustadz Dery silakan naik Ustadz untuk mendampingi saudari kita Irene mau syahadat Ustadz. Kalau ada Ustadz Dery bagus mendingan yang malafin itu. Iya, beliau yang bantu proses syahadatnya ya. Ini aku undang beliau nih, aku undang beliau. Masya Allah, kita berkumpul dengan guru kita. Masya Allah. Izin. Kita minta tolong satu untuk antara Manahem sama Asran kita turunkan buat ganti biar naik Irenenya ya. Oke, aku aja. Biar aku aja. Izin ya, Oke. izinnya Dek ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dek, makasih Dek. Ya, yes. Maaf ya Dek ya, jangan berkecil hati Ya, sayang. ya, Nanti Bunda bikinkan TikTok yang 20 kursi. Insya Allah. Hidayah ya Allah, hidayah ya Allah. Assalamualaikum Makabah Ustadz, sehat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Bakaba Ustad. Mantap. Iko calon mualaf kita Ustad. Ambo cerituan sakete. Ini jadi beliau Iko suaminya pertama intinya panjang sudah kali lebar, beliau mendengarkan diskusi-diskusi lintas agama, ngobrol dengan Ustadz Hanafi di room-room apologet juga. Pada akhirnya memutuskanlah untuk kembali ke fitrahnya. Tadinya suami ikut beliau, tapi insya Allah mudah-mudahan suaminya kembali lagi juga. Yang beliau memang dari kecil gitu. Mungkin Kak Irene boleh perkenalkan diri dan buka kamera, Kak Irene. Udah bisa buka kamera itu, saya undang. Ya. Pakai jilbab Kak Irene, nanti Kak Irene ini pakai jilbab bisa Kak? Cari hijab, kain apa gitu, asal jangan taplak meja. Handuk, kain. Pakai itu Bunda boleh. Iya ditutup kayak tadi, iya nggak apa-apa. Boleh. Bayi boleh. Iya Boleh, iya. boleh. Ini Iya. ini Masya Allah ya Kak Irene Sebentar ya yang Bunda. membantu syahadat ini Ustadz Dery Sulaiman loh Kak Irene, nggak main-main loh, Masya Allah, Artis tabarakallah. Iya, bukan cuma sekedar itu, dai terkenal beliau ini di Indonesia. Jadi Masya Allah banget nih. Bersyukur nih. Nggak apa-apa, dicari dulu tutup kepala bayinya, biar nanti langsung dipandu sama Ustadz Dery. Biar beliau juga ada kegiatan soalnya sepertinya. Beliau sibuk. Ya Allah. Udah, ayo. Mungkin agak terkendala sama sinyal di sana Uni. Sinyalnya agak susah, dia di Dia pedalaman. tinggal di mana? Di Kalimantan. Di Kalimantan Kalimantan. Timur, Ustadz. Kalimantan. Kalimantan Timur dia. Asalnya dia dari Surabaya. Di Surabaya dia tuh Protestan, Katolik, suaminya Protestan. Semuanya aku follow ya. Itu. Iya. Dia diusir, pindah ke Kalimantan nih. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya nge-lag tuh. Ya, Kak Irene diturunkan aja dulu atau apa? Itu gimana? Kasihan. Oh ya, Kak Irene silakan.
Kak Irene kalau sudah bertemu tutup kepalanya langsung saja biar nggak lama-lama Ustadz Diri, takutnya beliau sibuk juga ya. Beliau juga sibuk ada kegiatan, beliau juga dadakan ke sini kita ajak. Silakan, beliau juga sudah ditunggu sepertinya. Monggo Kak Irene. Masya Allah. Lanjut Ustadz, langsung saja Ustadz. Baik Kak Irene, Masya Allah Ya. semua. Ya semua yang hadir di sini ya. Ya, adanya ini aja Bunda, maaf Pak Ustadz. Gak apa-apa, gak apa-apa Kak. Kak Irene, ikuti aku ya pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Ashhadu alla la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Ya ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang disembah selain Yang Allah. berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Irene bisa nggak Kak Irene bilang, Allahu Akbar. bilang sama Selamat kami Bunda semua, Irene. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya Muslim. Saya Muslimah. Alhamdulillah saya Muslim. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Ustadz Diri sebelum ada kegiatan mungkin ada yang mau sampaikan dulu, kita kasih kesempatan dulu sama dari teman-teman karena beliau Kira sibuk. beberapa menit ya. Beberapa menit ya Kak Irene ya. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita semua, yang telah memilih Kak Irene untuk menerima Islam sebagai agama, karena memang hanya satu-satunya agama di dunia ini hanya Islam. Maknanya selain Islam itu bukan agama. Itu menurut kita orang Islam. Inna dinna indallahil Islam. Jadi agama Nabi Adam alaihissalam, agama Nabi Ibrahim alaihissalam, agama Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua Islam. Nah, Rasulullah SAW itu dihantar untuk menyempurnakan ajaran Islam itu. Ibaratkan bangunan sebuah rumah, Rasulullah SAW itu seperti batu bata terakhir untuk menyempurnakan bangunan itu. Maka Kak Irene harus tahu ada 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadat. Kita udah ucapkan ya. Yang kedua, sholat. Jadi pembeda antara muslim dengan bukan muslim itu sholat dan tidak sholat. Jadi setelah hari ini, Kak Irene belajar sholat sungguh-sungguh, cari orang Islam di dekat sana, cari masjid yang setelah ini datang ke masjid yang terdekat, cari ustazah, belajar baca Al-Quran, ya, belajar bagaimana bacaan-bacaan sholat. Itu awal ya. Setelah syahadat, sholat. Yang kedua, yang ketiga zakat. Kalau ada kelebihan rezeki bayar zakat. Yang keempat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. 1 bulan 30 hari. Kemudian yang kelima, nanti Allah SWT kalau berikan kekuatan, kemampuan, rezeki, tenaga untuk berangkat haji, sempurnakan Islamnya dengan haji. Itu 5 rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dan iman itu ada 6 rukunnya. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah mendengarkan keimanan Kak Irene, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan memang untuk berkhidmat untuk nabi-nabi, mengantarkan wahyu, mengantarkan rezeki dan sebagainya. Nanti ada 10 nama malaikat yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, beriman kepada nabi dan rasul. Ada 25 nabi yang namanya ada di Al-Qur'an. Termasuk Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi kita. Jadi kalau orang Nasrani, orang Kristen masuk Islam, dia tidak kehilangan Yesus, dia tetap memiliki Yesus, tetap memiliki Ibunda Maria, tetap memiliki Nabi Musa, semua ada. Ya, cuman Allah sempurnakan dengan kehadiran the last messenger of Allah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, beriman kepada kitab-kitab suci. Yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Nanti dunia ini akan berakhir, akan ada kehidupan yang sesungguhnya di akhirat. Allahumma la aisha ila aishal akhirah, kata Nabi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadi dunia ini sementara kairannya, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, tempat yang akan kita tinggalkan. Ya, dan insya Allah nih Kak Irene sehari ini sudah menjadi saudara kita, ya.
Jadi sedihnya Kak Irene menjadi sedih kita seperti satu jasad. Ya. Dan kata Nabi SAW, tidak beriman kalian sebelum kalian mencintai saudara muslim kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Ya, jadi Kak Irene jangan malu-malu kalau ada persoalan apa-apa, ada pertanyaan apa-apa. Ini kami semua saudaramu. Ya, dan teman-teman muslim yang ada di sini ya, setelah orang bersyahadat itu ada sunnahnya apa? Memberikan tahniyah, memberikan ucapan selamat. Nah, selamat. Kemudian yang kedua memberikan hadiah. Ya, kalau kalian hari ini di TikTok punya duitnya, punya koin, kalian beri hadiah nggak apa-apa. Beri hadiah sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mu'alaf ini, maksudnya orang yang lemah ya, baik secara ilmu, secara keimanan, itu berhak atas zakat, termasuk hasnaf yang 8. Jadi teman-teman kalau ada hari ini yang punya kelebihan rezeki, zakatnya sisihkan sebagian untuk para mu'alaf, supaya mereka punya bekal untuk menuntut ilmu ataupun memperbaiki keduniaan mereka yang mungkin akan hilang setelah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keenam, rukun Islam yang keenam itu apa? Beriman kepada qada dan qadar, takdir baik dan buruk. Jadi setelah hari ini Kak Irene nggak boleh lagi ngomong coba kalau begini, coba kalau begitu, nggak boleh. Katakan hadza min fadli rabbi, semua datang dari Allah, sangka baik kepada Allah, semua pasti yang terbaik. Kadang-kadang cara Allah itu untuk memberi kita yang terbaik, Allah ambilkan sesuatu yang kita cintai yang baik. Maksudnya apa? Allah mau memberi yang lebih baik lagi. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai hari ini Kak Irene memulai sesuatu dengan bismillah, akhir dengan alhamdulillah. Kalau membuat sesuatu kita di sebelah kanan, makan minum tangan kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, itu sunnah. Nah, kemudian yang paling mudah itu apa? Menutupi aurat. Nah, salah satu ciri-ciri orang Islam itu dia menutup aurat, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena kita pengen terlihat cantik, bukan, tapi karena memang menutup aurat itu perintah Allah. Maka dengan adanya iman, sami'na wa ta'na. Nah, jadi rukun Islam 5 tadi apa, ingat nggak? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Rukun Islam ada 6, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, termasuk Injil diturunkan kepada Nabi Isa ya. Bukan Injil yang seperti hari ini yang kita lihat dengan berbagai macam berbeda. Yang kita imani Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kemudian yang terakhir Al-Quran. Nah, kemudian beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Ya. Kemudian berikutnya beriman kepada qadar dan qadar, kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi gitu Kak Irina ya, mabruk, selamat. Aku udah follow, nanti follow back. Insya Allah nanti DM alamatnya saya akan kirimkan hadiah dari rumah. Sebentar lagi ada live, Pak. Awas. Sebentar. Sebentar. Oh, makasih Bang. Cukup itu aja Bang. Lupa saya pesan kelapa muda. Ya makasih Bang. Jadi saya lagi di Pangandaran ini. Ada orang Pangandaran nggak di sini? Ada orang Pangandaran. Ada yang mau ditanya nggak? Ustadz, saya bertanya, bolehkah saya minta maaf sama suami karena saya sudah masuk Islam meskipun suami saya masih Katolik? Kenapa minta maaf Kak? Suamimu telepon sekarang aja masuk Islam nggak? Masya Allah. Katakan sama dia kalau itu kamu ada di cinta sama aku, dekatnya kamu Pak, masuk Islam. Pak Ustadz. Hah? Kenapa? Ada di dekatnya suaminya. Di dekatnya Ustadz Mana suami? Ustadz Dery. Mana suami? Di suaminya sebetulnya suaminya tuh udah 1 tahun dia mencari tahu tentang Islam, banyak bertanya-tanya sama saya. Tapi istrinya baru 6 bulan dan istrinya lebih dulu. Suaminya ada di samping. Bang, sini Bang. Aku mau ngomong sebentar. Mana suami? Suaminya Kak Irene. Kenalan sama Ustadz Dery nih. Orang baik. Mohon izin Pak Ustadz, lewat telepon tadi ngomong belum bisa nunjukin muka karena mohon izin beliau itu salah satu anak pendeta. Mati kameramu Kak. Kak Irene, mati kameramu, aku mau ngomong soalnya. Matiin kameranya Kak. Tutup kameranya. Tutup kameranya. Nah, gitu. Assalamualaikum. Mau ucapin terima kasih sama Pak Ustadz, sama teman-teman Muslim sudah support saya. Sekarang syukur saya sudah lega. Sekarang saya alhamdulillah Ada jadi izin orang Kak Irene. Kak Irene,
Bisa nggak kira-kira suaminya Iya, Bunda. mendekatkan bibirnya ke handphone biar ikut bicara? Ustadz Dery mau bicara Gini, sebentar. dengar aja Kak, dengar aja kata-kata ini Pak. Iya, Bunda ya. Baik. Jadi gini ya Bang, salam kenal Bang ya. Hakikat cinta itu nanti di surga Bang. Hakikat pernikahan itu nanti di surga, bukan di dunia. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Dunia ini sementara saja. Jadi kalau ada terbesit dalam hati, ada iman dalam hati mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun abang tidak ikrarkan di depan kami sekarang, itu secara sebetulnya sudah Islam. Orang yang percaya kepada Allah dan Rasulullah itu sudah Islam. Hari ini banyak orang ya yang dia tidak mengaku Islam, tapi sebetulnya dia Islam. Banyak juga orang yang mengaku Islam padahal enggak. Sebetulnya dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Dia cuma ngomong-ngomong aja. Cuma mungkin bicara agama kan seringan lidah, tapi mengamalkan agama seberat badan. Jadi kalau siapa nama suami Kak Irene? Awan, Pak Ustadz. Mana Bang Awan? Mana suara Bang Awan? Iya saya Pak. Pak Ustadz saya sih. Bang Awan, iya Bang Awan. Bang Awan kalau cinta sama Kak Irene, Bang Awan harus bersama di surga, bukan di dunia saja. Ya, Bang Awan ucap syahadat, nanti pelan-pelan lah belajar sholat, nanti zakat, puasa pelan-pelan. Nanti langkah awal menentukan langkah selanjutnya. Ini nggak kebetulan loh, saya jarang masuk ke room teman-teman ya. Jarang banget karena saya juga live kan, saya juga host kan. Tiba-tiba saya lihat tadi ada prosesi syahadat. Saya rasa ini adalah waktu yang terbaik untuk Bang Wawan juga untuk ikrar syahadat sekarang. Nggak usah ragu-ragu. Ya, saya yakin Bang Wawan ini hatinya sudah menyukai Islam. Kalau dia nggak suka dengan Islam, dia akan marah istri masuk Islam. Betul nggak? Dia temani, dia dampingi. Bang Wawan, boleh nggak Bang Wawan aku ajarkan dulu syahadat? Aku ajarkan dulu aja, ngomong aja dulu. Ya, serius. Tapi belum masuk kan? Hah? Nggak apa-apa, belum masuk, syahadat dulu aja. Ya, saya ajarkan dulu ya. Ya, nanti kalau aku nggak keluar lagi gampang kan? Ya, Bang Awan, ikutin aku Bang Awan. Bismillah. Belum berani Pak Ustadz, belum berani. Takutnya saya sudah di apa? Nggak apa-apa, ngapain takut Bang? Mau sejuta kali orang ucap syahadat itu Bang ya, mau sejuta kali. Kalau dia tidak katakan saya Muslim, dia belum Muslim Bang. Saya teman-teman saya ada di Sumargo syahadat sama saya nggak ada masalah. Kan takut syahadat, ngapain syahadat aja takut? Itu kan ilmu Bang. Iya, jadi gini Pak Ustadz. Kan memang yang belajar saya duluan tentang Islam. Kemudian istri, karena istri mungkin mimpi malam-malam. Kemudian dia pendem selama ini. Baru-baru aja dia izin. Iya, ngomong sama saya, kamu marah nggak kalau saya masuk Islam? Terus? Ya, gimana saya jawabnya? Ya tadinya memang kesel, Memang tadinya nggak setuju. Ya cuman namanya istri sudah yakin, ya saya nggak bisa ngelarang lagi. Tapi Yang penting ada konsekuensinya loh Bang Awan. konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu sebetulnya ya maaf ya dalam Islam itu. Ini hukum fikih ya. Ketika seorang perempuan itu bersyahadat, suaminya belum, itu sebetulnya bisa terputus pernikahannya Bang. Bahaya itu, gimana itu ceritanya? Seandainya antum harus kehilangan Irene. Seandainya. Sanggup nggak? Ini nggak ada, teman-teman, aku bukan memaksa ya. Aku cuma menjelaskan aja hukum agama. Ya. Ada orang yang akhirnya memutuskan meninggalkan manusia untuk Allah. Meninggalkan suami karena Allah. Meninggalkan istri karena Allah. Meninggalkan teman-temannya karena Allah. Meninggalkan pekerjaannya karena Allah. Itu berat Bang. Nah, Irene pun berat. Kamu sanggup nggak meninggalkan abangmu karena Allah? Ya, mencintai Allah melebihi segala-galanya itu. Jadi kalau memang Bang Wawan mengikhlaskan Irene masuk Islam, ya, dan Wawan tidak mau mengikuti keyakinan yang diyakini oleh orang yang abang cintai, ya abang berani nggak melepaskan dia, mengikhlaskan dia? Mana ini? Sanggup nggak berpisah sama Irene? Iya Pak Ustadz, saya masih cinta sama Katolik saya Pak Ustadz. Nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa.
Aku nggak akan paksa orang masuk Islam. Bang. Cuman konsekuensinya sekarang itu bahwa akan ada tuntutan untuk berpisah karena Allah. Irene ya, ini nasihat untuk Irene ya. Tapi kalau seandainya nggak apa-apa, habis itu bisa jadi teman kan. Kalau punya anak semuanya. Ada teman saya berat, memang berat. Kecuali kalau laki-lakinya Islam duluan, mungkin masih ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau perempuan yang Islam, gimana ya? Tapi ada juga sih kemarin teman kan Silviatan kan suami non Muslim akhirnya setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, berapa tahun dia Islam, akhirnya suami masuk Islam. Kita nggak pernah tahu ya, tapi nggak apa-apa lah, terus jalan aja. Yang penting Irene hari ini sudah syahadat. Ya teman-teman doakan. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Jangan, tidak ada paksaan, wallahi la ikraha fid din. Saya tidak paksa Wawan ya. Saya cuma berusaha menjelaskan aja apa yang diputuskan hari ini. Dan dia orang baik ya Wawan. Dia mengikhlaskan, mengizinkan istrinya bersyahadat, menemani lagi. Itu nggak mudah loh. It's not easy brother. Saya rasa kalau saya orang hebat juga lah. Iya. Buat ini ya buat teman-teman yang di bawah jangan lupa di follow ya Ustadz Dery kita ya, teman-teman kita yang di atas, Uni Rifa semuanya teman-teman ya, dan Kak Irene-nya. Nah Bang ini Ya, ada tambahan dari Wawan. Gimana sinyal teman-teman pendapatnya? Jatuhin aja. Ya Bismillah. Ada ulama nggak di sini? ada Kita Ustadz punya Felix Ustadz, dan ada Ustadz Hanafi sama Ustadz Ustadz Felix, Felix. Ustadz Dia sama- Hanafi. Tolong jelas. Ustaz Hanafi, tolong jelaskan Ustaz Hanafi, fikihnya Ustaz Hanafi gimana sih? Boleh nggak mereka ini tetap bersama? Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman walhidna bisalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bunda Irene dan Abang Awang, kita udah beberapa kali telepon. Jadi ketika ada seorang istri masuk Islam, sedangkan suaminya tetap dalam kekafiran, maka ikatan pernikahan mereka ditangguhkan dan tidak boleh berkumpul. Karena apa? Jatuhnya fasah, dirusak secara hukum. Al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Karena asal muasal, ini kaidah fikih, asal muasal tingkah laku perbuatan manusia terikat dengan hukum syariat, aturan. Makanya penangguhannya pertama, hukum dan batasan waktu pernikahannya bagaimana? Status awal hubungan suami istri itu dihentikan sementara dan haram berhubungan badan sejak sang istri bersyahadat. Bahkan ketika dia itu buka aurat, buka apa, enggak boleh, haram dia. Bunda Irene ini buka pakaian, buka apa, haram, enggak boleh. Gitu lah. Terbatas semua itu, terhijab itu semuanya enggak boleh, haram. Enggak boleh melihat posisi yang diharamkan. Terus gimana dengan masa iddahnya? Masa tunggunya pernikahan menunggu selama masa iddah istrinya 3 kali suci. Jadi hitungan haid pertama udah dihitung. Tapi hitungan yang ketiga berikutnya. Terus putus permanennya kalau masa iddah selesai dan suami tetap belum masuk Islam. Selama 4 bulan taruhlah. 4 bulan dia ini, apalagi nanti ini kan mau apa namanya, mau lahiran toh. Udah 8 bulan toh, menjelang 9 bulan kan. Nah, pada saat, betul toh, saat nanti dia itu masa iddahnya adalah saat lahir bayi, itu udah putus total tuh. Bisa nggak kembali? Sebulan iddah habis, jika suami masuk Islam sebelum masa iddahnya, istri selesai. Mereka dapat langsung kembali sebagai suami tanpa perlu akad nikah. Tapi kalau udah iddahnya habis, kalau suami baru masuk Islam setelah masa iddahnya habis, ikatan lama sudah batal total. Nah, bagaimana caranya? Mereka hanya bisa kembali kalau dilakukan akad nikah baru. Seperti ya pertama kali itu, nanti ada mahar segala macam. Begitu, Bunda Irene. Itu dalam kaidah fikih. Itu Imam Asy-Syafi'i kita. Makanya ada di zaman Rasulullah ada. Bahkan tahu nggak? Ada zaman kisahnya Zainab ini salah satu putri Nabi ini. Ya. Anak daripada Nabi besar Muhammad SAW, di mana posisi masih kafir suaminya. Zainab namanya. Ya. Nah, itu posisi pada saat Fathul Makkah begitu, seperti itu. Makanya ini dijaga. Ya, anak daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Zainab radhiyallahu anhu, itu pada saat Fathul Makkah itu suaminya belum masuk Islam. Gitu. Maka putus. Tapi nggak lama dia masuk Islam dalam kondisi dia memang mengakui.
Karena memang tadi dijelaskan sama Ustadz Naderi bahwa cinta sejati itu adalah karena Allah. Karena saya yakin Bang Awang ini cinta sekali sama Irene. Ketika mempersilahkan itu kan karena mahabbatullah kan, karena cinta kan, nggak bisa memaksa toh. Karena memang di dalam Al-Quran ada kalimat la ikraha fiddin. Nggak ada paksaan, tapi lanjutkan ayatnya qad tabayyana rusydu. Jangan berhenti di situ. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan memang. Tapi karena kalimatnya qad tabayyana rusydu, karena kebenaran itu udah nampak. Gitu loh. Bagaimana mau diterangin sesuatu kamar yang sudah terang? Justru yang namanya bawa senter karena gelap. Senter, penerang itu dibawa karena kondisi gelap. Bukan karena kondisi terang. Makanya qad tabayyana rusydu. Tinggal masalahnya Bang Awang terus cari tahu, belajar, dan kita memang tidak pernah memaksa. Walaupun memang kita nggak ada yang tahu, hidayah, taufik, ya. Mudah-mudahan dikasih inayah Bunda Irena, dan juga suaminya dapatkan hidayah, dan diberikan pertolongan sama Allah, Bunda Irene terus menjalankan syariat dengan baik dan benar, sambil belajar akidah. Saya bilang belajar free gratis. Al-Quran free gratis walaupun secara online. Puluhan orang yang belajar gratis, nggak punya kitab akidah, tarjim daripada Aqidatul Awam. Kita Tanwiruz Zalam yang kita tulis setiap hari Minggu pagi, tadi pagi, saya buka Qomal gratis free. Nggak punya PDF-nya saya kasih, gratis. Nggak ada kitabnya saya gratis. Kerja sama Cina aja digaji, masa kerja sama Allah nggak digaji? Allah Ta'ala alam bisa. Begitu, Ustaz Dery, lanjut. Muhammad, Ustaz Hanafi, Masya Allah, syukran. Jadi gini, Kak Irene, maaf ya, ini memang berat untuk menjelaskan. Karena beberapa kali ya teman-teman yang syahadat sama aku, kasus seperti ini. Cuman ya jawabannya seperti itu, ditangguhkan dulu. Coba, nggak apa-apa tinggal serumah, cuma dijaga. Beda kamar mungkin atau semua. Tetap dengan doa hidayah, semoga Allah berikan kepahaman. Nah, ini fikih itu maksudnya itu kepahaman ya. Yufaqihu fiddin, kepahaman perkara agama. Dan tentu banyak perkara yang lebih besar daripada fikih itu sendiri, itu hikmah ya. Ya, mungkin dengan kesabaran Kak Irene nanti Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah juga kepada semua ahli keluarganya, kepada Bang Wawan, kepada semua keluarganya, semua selamat dari azab Allah, semua masuk dalam surganya Allah. Karena azas dakwah ini mahabbah, sayang. Kenapa hari ini kita berdakwah, hari-hari ngajak orang kepada Allah, kepada surga? Karena kita tidak ingin melihat satu orang pun tersiksa di akhirat. Saya pengen melihat semua orang bahagia dengan agama. Nggak ada interest apapun. Kita bukan mencari pangkat, jabatan, pujian, sanjungan, tidak ya. Bagaimana semua orang yang dapat hidayah, Allah hapuskan semua dosanya. Jadi kalimat syahadat tadi menghapuskan dosa seumur hidup tuh Kak Irene. Jadi Kak Irene hari ini seperti bayi yang baru lahir, tanpa dosa. Jangan setelah kesucian diberikan oleh Allah ini, dihapus semua dosa, kemudian dicoret-coret lagi dengan perkara-perkara yang tidak baik. Mulai hari ini, habis ini mungkin mandi besar yang bersih, kemudian ganti, kemudian belajar sholat ya, mungkin mudah-mudahan melihat akhlaknya Kak Irene yang baik, tambah lembut, tambah sayang sama suami, sama Bang Wawan, menyentuh hatinya supaya dia juga mau menerima kebenaran Islam. Is the truth ya. Ya, kita teman-teman yang hadir sini 4.800 orang yang menonton ini, tolong doakan hidayah buat Bang Wawan ya. Siapa namanya? Buka mic-nya dong. Wawan apa namanya? Abang tuh. Awan. Kak Irene. Awan, Pak Ustadz. Bang Awan apa? Awan Dinas Setiawan. Awan Dinas Setiawan. Dinas Setiawan. Awan Dinas Setiawan. Dinas Setiawan. Nanti kalian malam tahajud doakan sebut nama Bang Awan Dinas Setiawan. Allah berhidayah. Jadi kita malam ini kita terang jalur langit ya. Kita doakan Bang Kak Iren sama Bang Awan bahagia bersama sampai ke surga. Amin ya Allah. Karena juga Allah berhidayah ya. Ya semoga sabar. Ya kita semua dakwah jangan keras-keras ya. Jangan dengan kasar-kasar. Insya Allah Ustaz, siap Ustaz. Satu orang ini aja yang dapat hidayah. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita itu lebih baik daripada seluruh benda yang sinar di matahari. Jadi semua teman-teman apologet yang hari ini hadir di sini, Allah muliakan kalian semua. Teruslah berjuang, teruslah berdakwah. Ana doakan ya, dan doakan Ana juga ya, berdakwah dengan keahlian masing-masing ya. Saya bukan ahli dalam debat-debat agama, maka saya kalau diundang saya nggak mau datang Ustaz. Saya takut bikin malu Islam ini. Insyaallah. Kalau saya bagian nyanyi-nyanyi aja lah, nggak apa orang kaya mati, orang miskin mati, itu aja lah. Raja-raja mati.
Rakyat biasa mati. Nah, jadi alhamdulillah dengan cara itu pun ternyata banyak juga orang yang dapat hidayah. Dan alhamdulillah di room pribadiku sudah ada 92 orang yang login seperti Kak Irene ini. Cuman memang mudah mengislamkan orang itu, yang merawatnya yang susah. Ya, jadi maintenance ini yang susah. Karena orang Islam hari ini belum paham, dia pikir dakwah ini kerja dari Sulaiman, kerja Bang Jonathan, dan usaha Nafi, kerjanya kita, kerja sebagian orang. Padahal dakwah ini kerja berjamaah, kerja seluruh umat Islam. Seluruh yang nonton ini kalian harus dakwah. Jadi meskipun kita tidak bisa berceramah, kita bisa berdakwah dengan memberi makan, memberi minum. Dan puncak dakwah itu apa? Memberi makan dan memberi minum orang lapar. Ya, itulah dakwah yang dasar. Sana sayang. Ya, jadi puncak dakwah itu dengan cara apa? Khidmat, membantu umat. Jadi Kak Irene, kami saudaramu ya. Jangan malu-malu kalau ada yang mau ditanya, tanyakan. Ada yang mau diminta dibantu, apa yang bisa bantu, kami akan bantu. Insya Allah sampai nanti bisa berlari sendiri, insya Allah. Ya, Bang Awan, salam kenal Bang Awan. Semoga Bang Awan sehat selalu. Ya, minta maaf. Terus saya minta alamat Kak Irene ya. Nanti aku kirim hadiah ya. Aku kirim mungkin apa yang bisa dikirim. Dan teman-teman yang hadir di sini semua, setiap orang masuk Islam sunnah memberi hadiah. Aku juga hari ini dapat hadiah, tapi bukan gara-gara masuk Islam. Aku ulang tahun kemarin dapat hadiah mobil dari Willy Salim. Takbir. Masya Allah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mudah-mudahan. Aku udah 47 tahun umur sekarang Bang, udah semakin tua ini, semakin dekat dengan akhirat. Kirim mobil Ustaz. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin itu saja ya, tugas saya selesai. Mana Uni tadi? Uni Rifa mana turun ya? Uni Rifa. Ya Ustaz. Ya, Ustaz, ini terima kasih banyak Ustaz. Masya Allah. wala, dia dibimbing tadi ini ya semuanya. Siap Ustaz, siap insya Allah. Makasih nasihatnya Ustaz. Insya Allah lebih santun lagi, lebih santai lagi, lebih baik lagi. Semoga kaidah dan istiqomah dalam Islam sampai mati, insya Allah, sampai akhir hayat bersama Bang Awan, bersama anak-anak semua masuk surga berjamaah, insya Allah. Amin. Amin. Yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.